مولد أحمد طه الهادي. Dek, kesini dek. Iya kakak. Sahabat kisah, bertemu lagi dengan kami. Saya NK, saya Eri. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang siapa dek? Kisah Masyitoh. Masyitoh adalah penyisir rambut putrinya Fir'aun. Wah, bagaimana itu kisahnya? Ayo kita sama-sama dengarkan kisahnya. Kita dengarkan kisah dari Pak Rizky. Selamat menyaksikan. Astagfirullah, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan memberikan kisah, yaitu kisah ke-42, insya Allah berjudul Masyitoh, seorang penyisir rambut putri Fir'aun. Terlalu panjang ya. Ya, Masyitoh, penyisir rambut di kerajaan Fir'aun. Kisah ini adalah kisah serial ya, dari kisah ke-1 sampai ke kisah yang 57 insya Allah dalam sebuah kitab. Nah, kitabnya berjudul Kisah-Kisah Nubuat dari Nabi SAW. Kitab ini ditulis ya oleh seorang syekh bernama Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dengan kisah ini semoga bisa membangun semangat kita. Sebagaimana kisah itu adalah masa lalu, maka kisah itu bisa menjadi sebuah teladan untuk panduan di masa depan. Baik, sebelum kita semua mendengarkan kisah pada kesempatan kali ini, Ustadz Rizky ingin adabnya dipersiapkan dulu. Duduk dengan rapi, badan ditegakkan. Start hitung ya, 3, 2, 1, siap. Kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan hati kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan sama-sama kita ucapkan sholawat untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita berikan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, kita lanjutkan kisah kita. Kisah kita tentang seorang wanita yang luar biasa ya. Namanya adalah Masyitoh. Masyitoh ini seorang wanita yang punya pekerjaan menyisiri rambut ya, menyisir rambut salah satu anak dari Raja Fir'aun ya, raja yang kejam pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, perlu anak-anakku ketahui ya, ketika kalian mempunyai seorang idola, punya seorang tokoh wanita yang hebat, superwoman ya, mungkin kalian punya tokoh-tokoh imajinasi yang itu sebenarnya tidak ada ya, maka sebenarnya dalam agama kita punya banyak tokoh wanita yang luar biasa. Kita punya banyak tokoh-tokoh di mana para wanita ini
baik di dunia maupun di surga mereka adalah para pemimpin. Nabi Muhammad SAW memberikan 4 tokoh yang kelak akan menjadi penghulu wanita di surga. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Maryam, ada Sayyidah Fatimah ya. Nah, yang satu lagi, ya coba kalian masih ingat kisahnya? Cari sendiri ya. Nah, kisah kali ini seorang wanita yang menurut kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi wanita ini punya prestasi yang luar biasa ketika di dunia. Wanita ini punya semangat untuk mempertahankan keimanan, yaitu Masyitoh yang akan Ustadz ceritakan pada kesempatan kali ini. Masyitoh sudah beriman kepada Allah ketika dia melakukan pekerjaan menyisir rambut. Pada waktu itu memang ada nabi yang diutus pada masa Masyitoh, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Pada kisah sebelumnya, kisah ke-40, tahu ya siapa? Asia ya. Ya, tokoh yang keempat berarti ya. Asia masuk agama Islam, mengikuti dakwah Nabi Musa, tapi ternyata disiksa oleh Fir'aun karena ketahuan. Nah, Masyitoh pun juga sama sebenarnya. Masyitoh ini pada suatu hari, ketika Masyitoh sedang menyisir rambut seorang putri, seorang anak perempuan dari Raja Fir'aun, maka tanpa sengaja sisir yang dia gunakan terjatuh. Maka dengan spontan ya, tanpa perlu berpikir lagi, dia mengambil sisir itu dengan mengucap kata bismillah. Dia ambil sisir itu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata bismillah ini terdengar di telinga putri Fir'aun. Maka putri Fir'aun ini pun bertanya kepada Masyitoh, bismillah, maksudmu Tuhan itu ayahku? Masyitoh menjawab, bukan Fir'aun. Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu, Tuhannya bapakmu. Lalu Tuan Putri ini bertanya lagi, aku adukan loh sama bapakku. Bapakku kan Tuhan, Fir'aun kan Tuhan. Masyitoh menjawab, ya silakan saja, nggak apa-apa. Maka karena putri Fir'aun ini masih masih belum beriman, maka dia melaporkan pada ayahnya. Begitu ayahnya tahu, Fir'aun ini tahu, langsung Masyitoh ini dipanggil. Fir'aun berkata kepada Masyitoh, Masyitoh, apa benar kamu punya Tuhan selain aku? Apa benar kamu punya Tuhan selain aku, Fir'aun, raja dunia, Tuhannya dunia? Maka Masyitoh menjawab, Tuhanku adalah Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga. Fir'aun marah lalu mengancam, hei tukang sisir, hei Masyitoh, kalau engkau tidak mau menyembah aku, engkau akan aku bakar. Maka Masyitoh yang tetap menjaga keimanan, Masyitoh tidak gentar sedikitpun. Masyitoh maju saja, tidak raja, Tuhan saya tetap Allah dan saya tidak akan pernah menyembah Anda. Maka Fir'aun akhirnya menangkap Masyitoh dan Fir'aun menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia akan menyiksa Masyitoh ini. Maka Fir'aun segera mengumpulkan orang-orang di sebuah lapangan yang sangat besar. Fir'aun meminta para prajuritnya untuk menyiapkan sebuah tembaga, yang tembaga itu dipanaskan pakai api ya, sehingga ketika orang dimasukkan ke tembaga itu dibakar di situ pasti langsung hangus ya, pasti langsung terbakar. Maka ketika tembaga itu sudah disiapkan, tembaga itu sudah dipanaskan ya, ada yang menceritakan bahwa tembaga ini
berbentuk seperti sapi begitu, salah satu alat penyiksaan pada zaman dahulu. Jadi tembaga berbentuk seperti sapi, lalu orang dimasukkan ke situ lalu dibakar, nanti hancur. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini sangat kejam sekali, masya Allah, sangat kejam. Nah, lalu Masyitoh pun dipanggil, diseret, lalu Masyitoh ini ditanya, "Hei Masyitoh, lihat tembaga ini, kalau engkau dibakar di dalamnya pasti engkau akan mati. Engkau mau menyembah aku atau tidak? Aku adalah Tuhanmu," kata Fir'aun. Maka Masyitoh menjawab, "Tidak, sekali-kali tidak. Aku tidak akan menyembah engkau, wahai Fir'aun." Lalu Fir'aun mengancam lagi, "Tidak hanya kamu yang akan aku bakar, tapi anak-anakmu juga. Lihat, anak-anakmu ada banyak, aku akan bakar semuanya." "Tidak, Raja, tidak. Aku tidak akan menyembah engkau. Begitu juga anak-anakku, mereka semua tetap beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Fir'aun pun akhirnya menyeret seluruh anak-anak Masyitoh masuk ke dalam tembaga tersebut. Diseret semua, dimasukkan, dan langsung mati semuanya. Sekarang tinggal Masyitoh dan bayinya. Lalu di situ diberi kesempatan lagi Masyitoh. "Wahai Masyitoh, apakah engkau berubah pikiran? Anak-anakmu sudah masuk ke dalam tembaga dan semua mati. Kalau engkau masih mau menyembah aku, engkau akan aku selamatkan." Maka Masyitoh melihat anak-anaknya mati dibakar oleh Fir'aun. Maka Masyitoh sambil membawa bayinya sempat mundur sedikit, seolah-olah ragu dengan keputusannya. Apakah benar langkah yang diambil ini? Seluruh anak-anaknya sudah mati kecuali Masyitoh sendiri dan bayinya. Maka ketika Masyitoh ini mundur, Allah menurunkan pertolongannya. Allah menunjukkan mukjizatnya. Allah membuat bayi yang dalam gendongan Masyitoh, bayi ini bisa berbicara. Bayi ini mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, janganlah engkau mundur. Sungguh siksa dunia itu lebih berat daripada siksa akhirat." Maka Masyitoh kaget, bayinya bisa bicara. Ternyata ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa ragu lagi, Masyitoh kokoh imannya kembali, mengokohkan imannya kembali dan melawan Fir'aun. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mentaati perintah dari Fir'aun untuk menyembah dia. Maka Masyitoh bersama bayinya, dia melangkah ke depan untuk menjatuhkan diri ke dalam tembaga yang dibakar tadi. Dia berjalan lalu jatuh. Disitulah Masyitoh syahid, insya Allah masuk surga. Nah anak-anakku, kisah ini diceritakan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sedang Isra Mi'raj. Tahu ya anak-anakku, Isra Mi'raj sebuah perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, Subhanalladzi asra biya, dan seterusnya ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, di situ ketika Nabi Muhammad Isra sudah ya, lalu Mi'raj ke atas bersama malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad ketika naik menuju langit 1, langit 2, langit 3 dan seterusnya, di situ Nabi Muhammad SAW seperti mencium bau yang wangi. Nabi Muhammad seperti mencium bau yang wangi. Maka ditanyakanlah pada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, aku mencium bau yang sangat wangi. Ini bau apa?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Oh, wahai Nabi Muhammad, itu adalah bau Masyitoh yang dulu dengan keimanan dia dibakar oleh Fir'aun yang jahat." Oh, begitu ceritanya. Jadi, anak-anakku,
kita tahu kisah ini dari Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mendengarkan kisah ini bisa menambah keimanan kita. Baik, marilah kita ambil setidaknya satu hikmah dari kisah ini. Apa hikmah dari kisah Masyitoh, penyisir rambut putri Firaun ini? Masyitoh, ya, kita ambil satu hikmah ya. Hikmah dari kisah ini adalah penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita dengan sekuat tenaga apapun yang terjadi. Masyitoh adalah contohnya. Masyitoh seorang wanita yang biasa saja, seorang wanita yang tidak kaya, seorang wanita yang tidak terkenal, tetapi Masyitoh dengan keimanan dia mampu menjaga keimanan walaupun harus bertaruh jiwa dan raga, bahkan bertaruh nyawa. Nah, anak-anakku, sesulit apapun kesulitan yang akan kalian hadapi hari ini dan kelak, jangan pernah menyerah. Tetap jaga iman kalian, anak-anakku, karena dengan iman itulah kalian akan membawa pahala-pahala kalian. Dengan kalimat la ilaha illallah, kelak kalian akan dibangkitkan. Bukankah kalian lahir dengan la ilaha illallah, kalian meninggal dengan la ilaha illallah, dan kalian pun akan dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu anak-anakku, jagalah iman kalian. Tauhid adalah nomor satu. Jangan pernah mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kondisi kita harus tetap menjaga keimanan kita. Baik, mungkin itu kisah yang bisa Ustadz Rizky berikan buat kalian. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kisah ini ya. Kita lebur dosa-dosa kita. Kalau Ustadz ada salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kak Rizky.